Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada kesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Binyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasutnya dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, "Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya." Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihmu menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara-saudari sekalian, shalom. Shalom. Ayat ini mengingatkan kepada kita ketika kita menjalankan karya perutusan kita, hendaklah tidak mengharapkan sesuatu yang begitu besar terjadi pada diri kita. Karena apa? Karena jika tidak terwujud, maka kita tidak akan mengalami sukacita dan kegembiraan dalam karya pewartaan kita. Yesus sendiri sebagai yang diutus oleh Bapaknya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi dirinya. Dia mengalami juga penderitaan dalam karya pelayanannya. Hendaklah seorang pengikut Kristus, seorang pelayan juga bersedia jika mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupannya. Tetapi kita juga bersyukur dan berterima kasih kalau kita mengalami banyak hal yang baik yang membahagiakan kita dalam karya perutusannya. Tetapi kita pun tidak mencari-cari sesuatu yang menyenangkan diri kita saja, tetapi hendaklah kita berjuang dalam segala kelemahan, kesulitan, dan keterbatasan untuk dapat melakukan karya perutusan kita dengan baik, karena pada waktunya Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan sukacita dan kegembiraan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.